Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'd. Memasuki hari yang ke berapa nih kan? 14 ya, 13 14. Iya. Kita masih bersama PCNU di acara setiap sore kita kultum. Nah, hari ini tema kita adalah larangan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka pada saat kita membahas tentang larangan puasa di bulan Ramadan, nah ini akan panjang lebar. Mudah-mudahan dengan waktu singkat ini kultum ya kuliah terserah antum akan mencukupi pembahasan kita saat ini. Ya, berkenaan dengan larangan berpuasa, larangan di bulan puasa, atau larangan bagi mereka berpuasa di bulan Ramadan, maka tak jauh kita harus mengartikan dulu apa itu arti dari Ramadan, dari puasa. Ya, maka kita sama-sama paham bahwa puasa itu artinya menjaga, ya, al-imsak, menjaga. Sebagaimana firman Allah sesuai dengan ucapan Sayyidatuna Maryam, inni nadartu lirrahman shauma. Ya, aku bernazar kepada Tuhanku untuk berpuasa. Nah, maksud puasa di sini adalah menjaga untuk tidak berbicara kepada manusia. Itu secara bahasa. Nah, secara syariat adalah menjaga diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa kita, ya, dengan cara yang khusus dan dengan niat yang khusus pula. Kemudian rukun puasa ada 3. Nah, kita cepat saja. Rukun puasa ada 3, yaitu shaimun, orang berpuasanya, niyatun, niatnya, wa imsakun 'anil muftirat, dan yang ketiga adalah menjaga dari hal-hal yang membatalkan sholat. Sehingga sebenarnya perintah puasa adalah perintah untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, sehingga larangan bagi orang yang berpuasa itu ada 2 sebenarnya. Secara garis besar ada 2. Yang sifatnya hissi, sifatnya panca indera, wa maknawi, dan yang kedua sifatnya maknawi, secara makna. Nah, secara makna ini kita bahas secara makna dulu. Yang secara makna dia tidak membatalkan puasa, dia hanya membatalkan pahala puasa kita. Ya, kita ghibah, kita hasud, kita iri, kita dengki, dan sifat-sifat jahat hati yang lainnya ini dapat membatalkan nilai puasa kita dan tidak membatalkan puasa kita. Maka nanti fokusnya lebih yang kedua, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa kita. Nanti maka pembagiannya, yang membatalkan puasa kita itu ada yang membatalkan maka kita harus mengqadha'nya, atau membayar kafarah, atau dua-duanya, atau yang nanti membayar fidyah. Nah, ini kita menyimpulkan pembahasan ini dari kitab Al-Iqnah. Dalam kitab Al-Iqnah atau kitab fikih-fikih lainnya, maka secara garis besar yang membatalkan atau larangan bagi mereka yang berpuasa itu ada 10. Ya, maka larangan puasa ini kan artinya yang membatalkan puasa kita. Yang pertama adalah ma wasala min ainin ila mutlaqil jawfi wa fallat amdan mukhtaran aliman bi tahrim, yaitu sesuatu benda-benda, apapun bendanya, cair, padat atau apapun dia, yang sampai ke tenggorokan kita, baik sedikit maupun banyak, dengan sengaja, dengan ada sifat mukhtar, keinginan sendiri, dan kita tahu bahwa itu hukumnya adalah haram, artinya membatalkan puasa. Nah, ini membatalkan puasa kita. Atau wa ila batin ra'si, atau benda tersebut sampai ke dalam batin kepala kita. Karena nanti yang bisa kita sebut dengan THT itu. Nah, maka nanti termasuk bagian yang membatalkan puasa dari masalah pertama ini adalah meneteskan air atau sesuatu ke dalam telinga kita. Apapun itu, entah obat, air atau lain sebagainya. Kalau sampai
masuk ke dalam telinga kita itu membatalkan puasa kita. Yang termasuk membatalkan juga adalah sampainya air bekas madmadah, kumur-kumur atau istinsyak kita ke dalam tenggorokan kita. Tapi dengan syarat kita melakukan itu berlebihan. Ya, kumur-kumur berlebihan sehingga ada air yang masuk ke dalam tenggorokan kita, nah itu membatalkan puasa kita. Tapi kalau hanya pelan-pelan saja, tidak terlalu kasar, itu tidak jadi masalah. Nah, masih yang membatalkan pertama. Sekarang ada hal-hal yang pada saat masuk ke dalam tenggorokan kita itu tidak membatalkan. Ini berlawanan dengan yang pertama, yaitu wusul riqihi min ma'dinatihi jawfahu. Ludah yang ada dalam mulut kita. Nah ini pada saat ada memang dalam mulut kita, pada saat masuk ke dalam tenggorokan kita, ini tidak membatalkan puasa kita. Tapi kalau kita sengaja kita keluarkan dulu ludah kita, kemudian kita telan, nah ini membatalkan puasa kita. Atau yang kedua yang tidak membatalkan adalah baqiya ta'amun baina asnanihi fajara bihi riqahu. Ada sisa makanan dalam gigi kita, tanpa sengaja dia terbawa oleh diri kita dan tertelan ke dalam tenggorokan kita. Kita habis sahur misalkan, ada bekas sisa makanan dalam gigi kita, ternyata terbawa oleh diri kita. Ini tidak membatalkan puasa. Atau yang berikutnya, in ukriha hatta akala aw syariba li'annahu bakhtiyarihi sabitun. Nah tadi ya, bahwa hal-hal yang membuat batal itu adalah benda-benda yang masuk ke dalam tenggorokan kita dengan sifat ikhtiar, keinginan sendiri. Lalu bagaimana kalau ada orang dipaksa? Ya, kalau tidak melakukannya maka misalkan dibunuh, kemudian dia disuruh makan di bulan Ramadan atau minum, ya dia makan, maka ini tidak membatalkan puasa dia. Karena di situ ada sifat ikrah, ada sifat pemaksaan, ya bukan ikhtiar, bukan keinginan sendiri. Atau yang tidak membatalkan puasa, akala nasiyan wa inkathura, makan dengan lupa, dalam keadaan lupa bahwa dia sedang berpuasa, ya. Meskipun banyak, meskipun 3 piring atau 1 mangkok, gitu ya. Meskipun lupa. Karena ada hadis man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Ada hadis barang siapa yang lupa pada saat dia berpuasa, kemudian dia makan atau minum, maka lanjutkanlah puasanya, sempurnakanlah puasanya, maka sesungguhnya Allah sedang memberi makan dia dan memberi minum dia. Nantinya itu adalah rezeki buat dia kalau minum dan makannya dalam keadaan sengaja. Yang kedua yang membatalkan puasa kita adalah al-huknatu. Apa itu huknah? Itu idkhalu dawain wa nahwihi fi duburi. Yaitu memasukkan obat atau sejenisnya atau benda-benda apapun ke dalam dubur kita, bokong kita, lubangan bokong kita. Maka nanti termasuk hal ini adalah at-taqtiru fi batinil ihdir, yang meneteskan sesuatu ke dalam lubang bokong kita. Ya. Au idkhalu 'udin aw nahwi fihi, atau memasukkan kayu dan semacamnya, besi misalnya. Mungkin kalau sulap besi ya. Kita memasukkan besi atau kayu ke dalam bokong ini, dan lubang bokongnya itu tidak boleh, membatalkan. Nah, au dukhulu tarfi asbu'in fi dhuhri halata istinja'i. Atau pada saat kita istinja, kita cebok, kita memasukkan salah satu ujung dari jari kita ke dalam tubuh kita, nah ini juga bagian dari huknah, artinya membatalkan puasa kita. Nah, dan pengecualian artinya tidak membatalkan puasa kita, yaitu idkhalul mabsuri maq'adatahu bi asbu'ihi la litirarihi ilaihi, yang memasukkan bawasir atau penyakit ambeien. Ya, bawasir, orang yang ambeien, bawasirnya dimasukkan pada saat jongkok. Nah ini kan artinya memasukkan sesuatu. Tapi karena itu bagian dari bokongnya, ini tidak membatalkan puasa. Kenapa? Litirarihi ilahi, karena hal itu sesuatu yang madorah,
Ya, karena yang mudarat, maka nanti ini tidak membatalkan puasa. Nah, yang ketiga, yang membatalkan puasa atau yang dilarang adalah al-qai'u amdan, yaitu muntah secara sengaja. Maka nanti yang termasuk dikatakan muntah adalah at-tajassu, bersendawa, sendawa dengan sengaja, sehingga keluar sesuatu dari perutnya, ya, maka ini nanti bisa membatalkan puasa. Yang keempat, al-wad'u amdan fil farji walau duburan min adamiyin aw ghairihi anzala amla. Yang keempat, larangannya adalah bersetubuh bagi mereka yang sudah bersuami istri. Suami istrinya tidak boleh di siang hari, apalagi bukan suami istri. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi bersetubuh di siang hari dengan sengaja, baik ke dalam farji, dubur maupun kubul, ya, itu membatalkan puasa. Jadi kita dilarang untuk bersetubuh bagi yang sudah bersuami istri. Min adamiyin aw ghairihi, baik dubur atau kubulnya manusia, ya, istri kita, ataupun binatang, ataupun apalah, ikan gitu. Bisa gak nih masuknya? Ya kalau bisa, tetap itu dikatakan wajib bersetubuh di siang hari, ya, atau kuda dan lain sebagainya. Alhamdulillah gitu. Anzala amla, baik inzal ataupun tidak inzal, itu artinya keluar mani, keluar mani atau tidak, maka ini membatalkan puasa. Artinya memasukkan kelamin kita ke dalam farji, kubur maupun dubur, manusia ataupun bukan, ini membatalkan puasa kita. Tapi nanti ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Al-wad'u nasiyan wa in kathura la yuftir. Bersetubuh tapi lupa. Ya, lupa tapi bukan lupa saya sedang bersetubuh atau tidak, bukan. Tapi lupa sedang berpuasanya. Sama kayak makan. Bukan lupa sedang makannya, tapi lupa sedang berpuasanya. Pada saat siang hari di bulan Ramadan atau puasa pada umumnya, pada saat lupa bahwa dia sedang berpuasa dan melakukan persetubuhan, itu tidak membatalkan puasa. Wa in kazuro, walaupun banyak, ya sehari bersetubuh 5 kali, tapi dia lupa itu sedang berpuasa. Atau dengan istri-istri yang lainnya, kalau punya lebih dari 1, ya. Wal wad'u bi ikrahin alaih, atau yang tidak membatalkan juga, yaitu bersetubuh tapi dipaksa. Nah, ini dipaksa, ya. Makanya nanti pada saat saya belajar itu ada kaidah al-intisyaru hal fil ikhtiyar amla. Jadi saya lupa kaidahnya, intinya ada kaidah mengatakan pada saat kita berpuasa di siang hari bulan Ramadan, kemudian kita dipaksa. Nah, pada saat kita dipaksa, mohon maaf, zakar lelakinya berdiri. Nah ini, maka nanti dikatakan apa kita tetap ikrah atau tidak. Maka kalau itu ikrah tidak membatalkan puasa. Nah ini istilah para ulama. Tapi dalam kitab ini, kitab Al-Iqna, disebutkan bahwa pada saat dia dipaksa untuk bersetubuh, maka tidak membatalkan puasanya. Au ma'ajahli tahrimi, termasuk tidak membatalkan, yaitu dia bersetubuh di siang hari tapi tidak tahu apakah itu haram atau tidak, apakah itu larangan atau bukan. Nah ini maka tidak membatalkan puasa. Ini yang keempat. Yang kelima, yang membatalkan puasa atau larangan sehingga membatalkan puasa adalah al-inzalu walaupun turatan. Ya, keluar mani walaupun hanya setetes. Tidak banyak, tapi setetes, sedikit saja, itu membatalkan puasa. Tapi dengan syarat an mubasyaratin, langsing ke qiblatin bila hail. Tapi dengan langsung, ya dengan tangannya langsung atau dengan ya Allah alam dengan lainnya lah, pokoknya
dengan benda-benda, tahu tangan dia atau tangan orang, itu membatalkan puasa. La yuftiru kana bihailin aw nadharin aw fikrin walau bisyahwati. Nah, tapi bagaimana kalau tanpa ada halangan, ya celana atau apapun, ya kemudian keluar mani kita inzal atau melihat sesuatu dengan syahwat, atau sedang mikirin apa nih dengan syahwat, tiba-tiba keluar mani, apakah ini membatalkan puasa atau tidak? Ini tidak membatalkan puasa li'annahu inzalun bi ghairi mubasyaratin. Karena dia adalah tidak membatalkan karena keluarnya tanpa mubasyarah, tanpa secara langsung. Ini dikiaskan seperti ihtilam, seperti mimpi basah. Nah, ini yang kelima. Nah, yang keenam adalah al-haidu, keluar darah haid. Keluar darah haid di bulan puasa ini membatalkan puasa. Yang ketujuh seperti haid adalah an-nifas. Itu darah yang keluar setelah melahirkan, ini membatalkan puasa. Kenapa nifas itu membatalkan puasa? Karena dia merupakan darah haid yang terkumpul. Jadi berkumpul berbulan-bulan, kemudian pada saat dia melahirkan, setelah melahirkan keluar. Nah, ini ulama menyatakan bahwa nifas itu adalah darah haid yang terkumpul, dia berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Yang kedelapan al-junun, gila. Ya. Jadi gila baik sesaat maupun terus-menerus, ini membatalkan puasa. Jadi larangan untuk tidak gila, larangan untuk tidak gila. Kenapa gila ini membatalkan puasa? Limunafatihil ibadata, karena dia menafikan ibadah. Orang sholat dalam keadaan gila kan tidak boleh. Jadi ibadah pada saat gila atau syarat untuk melakukan ibadah adalah dalam keadaan berakal. Nah, salah satu yang berakal adalah gila. Yang kesembilan, ariddah, yaitu murtad. Walau lahzatan, meskipun sebentar. Ya, jam 5 sore waktunya mau maghrib, tiba-tiba dia murtad. Kemudian masuk Islam lagi. Nah, ini tetap dia batal puasanya. Walaupun 15 menit, 10 menit itu batal. Ya. Yang ke-10 terakhir adalah al-wiladatu, itu melahirkan. Tapi wiladah ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan melahirkan itu membatalkan puasa, ada yang mengatakan tidak. Ya. Yang mengatakan tidak membatalkan karena dia dikiaskan seperti mimpi basah. Nah ini, ya. Ini saja yang mudah-mudahan kultum pada hari ini, walaupun dibanding dengan hujan yang deras, semoga bermanfaat buat diri al-fakir khususnya dan jamaah pada umumnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.